organisasi juga, kita itu salah satunya yang kita pasti dapat itu kan salah satunya relasi. Yang kedua relasi itu jaringan. itu cukup jelas sekali. Kemudian ilmu. Nah, ilmunya mulai dari soft skill, hard skill itu memang ada semua di dalam organisasi seperti itu. Oleh karenanya pun kita beberapa kegiatan-kegiatan yang nirlaba katakanlah ya. Jadi yang tanpa adanya keuntungan non profit gitu banyak banget gitu, kayak bagaimana cara kita mungkin kita berinteraksi dengan masyarakat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, para audien dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang dalam podcast LPM Grip. LPM Grip merupakan lembaga pers yang bergerak dalam bidang pers dan juga jurnalistik. Nah, di sini LPM Grip Wisnu Temanggung hadir menyediakan kepada pemirsa semuanya berupa ruang dialektika. Di sini kita akan mendengar perspektif dari rekan-rekan mahasiswa dalam bidang akademis dan tokoh-tokoh tertentu lainnya. Nah, di sini kami sudah menghadirkan beberapa rekan-rekan kami dari organisasi yang berbeda-beda. Ada Mas Anas, sehat Mas Anas? Siap. Mas Anas ini dari HMI ya? HMI benar. Ya, kita juga ada satu lagi dari PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Alhamdulillah. Ya, bagaimana Mas Ebit? Sehat Mas Ebit? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas tentang eksistensi organisasi eksternal kampus kepada lingkungan kampus itu seperti apa. Tentunya lembaga dari organisasi eksternal hadir di dalam kampus tidak hanya dengan tangan kosong, mereka transfer of value, mereka membawa beberapa nilai entah itu dari ideologi, membawa jaringan dan yang lain sebagainya. Nah, kita akan mendengar perspektif dari mereka tentunya. Apakah fungsi dari organisasi eksternal ini kepada kampus? Nah, kita mulai dari HMI dulu. Ini Mas Anas bisa jelaskan, visualisasikan kepada teman-teman HMI itu organisasi seperti apa, sejarah berdirinya bagaimana, dan kenapa HMI itu berdiri, tujuan dari HMI berdiri itu apa? Silakan Mas Anas. Ya maksudnya gue belum udah ditanya banyak banget ini ya. Yang sangat semangat sekali Mas Rafiq hari ini kayaknya, dan sahabat Ebit juga. Terima kasih Kanda Rafiq ya. Sebagai disclaimer aja di HMI, karena tadi menyebut HMI ya. Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, saya Anas Rodin mewakili HMI, dan di HMI ini ada panggilan kehormatan ataupun panggilan kasih sayang, yaitu Kanda. Jadi mungkin nanti sesekali saya panggil Kanda Rafiq, siapa tahu nanti setelah dari podcast ini nanti login ke HMI. Balik tadi ke pertanyaannya ya Mas ya, apa sih HMI dan apa yang melatar belakangi lahirnya HMI? Memang HMI ini lahir dari rahim Indonesia asli, dalam arti dulu tanggal lahir HMI adalah 5 Februari 1947. Jadi memang HMI ini menjadi suatu forum mahasiswa yang tertua, dan juga oleh karenanya mungkin panggilannya Kanda Yunda ya. Jadi kakak-kakak ya. Kalau laki-laki Kanda, kalau perempuan Yunda. Kalau dengan adik tingkat kita panggilnya Dinda. Iya. Dinda. Cuman ini kadang agak susah karena cowok cewek sama Dinda semua. Jadi bisa saya sama Mas Rafiq gitu. Dinda Rafiq gimana kabarnya? Agak-agak ya. Dan kita lahir dari keresahan waktu itu adalah beliau sang pencetus HMI, yaitu Lafran Pani beserta 14 kawannya waktu itu lahir dari keresahan yang mana pada di era itu, khususnya 2 tahun setelah kemerdekaan, terlihat bahwasanya mahasiswa-mahasiswa Islam ini kurang dapat mengeksplorasi dirinya, baik itu secara ruang untuk berkarya, ruang untuk bersuara, berdialektika. Nah, dikala itu Lafran Pani pun mulai membuat suatu gerakan-gerakan, dan di masa itu kan salah satunya yang sangat menguasai kan paling beberapa forum-forum kan seperti Masyumi dan sejenisnya gitu ya. Pada waktu itu. Dan Lafran Pani di situ pun mulai membuat suatu gerakan yang awalnya adalah seperti sekolah jalanan di pinggir jalan dengan memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa Islam pada waktu itu, dan ada beberapa perpecahan. Nah, disitulah mulai tercetus HMI. Dulu lahir waktu itu yang sekarang ada namanya kampus UII atau Universitas Islam Indonesia, waktu itu masih STI ya. Nah, di dalam suatu ruang kelas disupport oleh dosen pula, dan lahirnya HMI. HMI ini tujuannya seperti apa sih? Bagaimana kok, apa pentingnya atau enggak krusial banget sih HMI harus ada? Tujuan HMI di sini adalah untuk
Kalau dalam anggaran dasar kami ya, ya itu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islami sekali. Sangat Islami karena memang kan HM ini mungkin yang belum tahu ini banyak yang menyalahartikan Himpunan Mahasiswa Indonesia. Padahal kan HM ini adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, ini lahir dari hal demikian Mas Rafiq ya pada masanya, dan alhamdulillah masih tetap eksis sampai sekarang, dan kita masih terus memperjuangkan apa yang menjadi pola pikir ataupun kepentingan bersama dari era awal sampai sekarang. Gitu Mas Rafiq ya. Nah, sekarang untuk dari PMII ini, dari Mas Abid ini, secara awal berdirinya PMII dan tujuan PMII berdiri itu bagaimana? Oke, baik. Secara awal dari PMII itu sendiri, bahwasanya PMII itu lahir dari rahim NU. Maksudnya tidak bisa terlepas lah kalau dari NU itu. NU-nya lah ibaratnya, anak NU seperti itu. Bahwasanya PMII lahir itu atas keresahan. Waktu itu tahun 1950-an lah. Itu kan belum ada organisasi PMII. Masih khususnya mahasiswa NU itu masih tergabung di dalam HMI ya Mas, seperti itu. Masih tergabung di dalam HMI. Nah, namun kemudian mahasiswa NU ini merasa terpinggirkan lah atau kurang terkoordinasi lah seperti itu. Maksudnya ketika kita mengeluarkan gagasan itu kurang diterima. Lah, dari situ muncul keresahan keras untuk mendirikan wadah sendiri seperti itu. Jadi kemudian pada tahun 1957-an itu PMII sudah resah lah, ingin membuat sebuah wadah sendiri mahasiswa NU, tapi masih dihalang-halangi oleh PBNU waktu itu. Waktu itu masih dihalangi PBNU karena apa? Karena IPNU dan IPPNU itu baru berdiri. Ditakutkannya itu kan memperlemah eksistensi IPNU dan IPPNU seperti itu. Namun setelah itu mahasiswa NU ini masih pengen kekeh harus ada wadah untuk menaungi mahasiswa NU. Nah, dari situ kemudian puncaknya itu tanggal 14 sampai 17 Maret 1960 itu Kombes IPNU di Kaliurang di Yogyakarta itu di situ berhasil merumuskan 13 pendiri PMII, dan setelah itu selang 1 bulan di Surabaya di SMP Mualimat Wonokromo Surabaya itu dilaksanakanlah musyawarah NU mahasiswa NU se-Indonesia atau yang kampus yang mempunyai mahasiswa-mahasiswa NU lah seperti itu. Kemudian pada tanggal 17 April 1960 kemudian dideklarasikanlah PMII 1960, yaitu yang pertama diketuai oleh Mahbub Junaidi seperti itu. Kemudian kalau kita ngapa sih PMII ini ada atau kenapa PMII itu harus ada, bahwasannya tujuan PMII itu tercantum dalam bab 4 pasal 4, yaitu terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan kemerdekaan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Panjang sekali. Mungkin ini masih secara singkat lah, singkat seperti itu. Terus untuk sekarang bagaimana? Ini kan dulunya ditakutkannya adanya PMII ini bisa menghilangkan eksistensi dari IPNU dan IPPNU. Nah, kondisi sekarang bagaimana? Kalau kondisi sekarang itu PMII sudah pada tahun berapa saya lupa ya, kurang nggak terlalu apalah. Pada tahun berapa itu PMII mendeklarasikan bahwasannya ada independensi seperti itu. Jadi dia memang secara kultural itu masih menganut NU secara kultural. Maksudnya tradisi atau apa itu masih NU, tapi secara struktural dia beda seperti itu. Jadi dia menyatakan bahwasanya ya kita harus beda secara struktural, jadi kita membuat pengurus besar sendiri seperti itu. Waktu itu masih pengurus pusat, kemudian seiring waktu berganti menjadi pengurus PB. Berarti itu. Sekarang fair ya, artinya berdirinya PMII ini tidak mengganggu eksistensi dari IPNU ataupun IPPNU? Ya tidak lah, maksudnya ya kita berdampingan lah, maksudnya adik kakak seperti itu. Adik kakak. Tapi ketika dibilang kakaknya ya NU sebenarnya, maksudnya IPNU dan IPPNU, karena setelah itu kan baru lahir PMII seperti itu. Tapi juga jalannya berbarengan seperti itu. Oh ya, nah, di sini saya mengambil beberapa kesimpulan tadi terkait secara berdirinya. Yang HMI ini berdiri karena mungkin tidak ada akomodasi suara kepada himpunan mahasiswa, akhirnya HMI mendirikan organisasi sendiri untuk yang mahasiswa Islam. Nah, yang PMII ini juga berdiri mendirikan organisasi sendiri karena tidak ada akomodasi suara dalam
HMI berarti. Yes, yang NU akhirnya berdiri sendiri, makanya PMI. Tapi kalau HMI ini Islamnya lebih luas. Umum ya, memang karena dasar kita kan Islam ya Mas Rafiq ya. Jadi kalau guyonannya mungkin ya di Temanggung kan ya PMI lahir karena PMI ranganut HMI kan gitu. Ini jokes antar mahasiswa aja. Aku kurang ngerti. Memang lahirnya seperti itu kan. Mahfud Junaidi pun kan beliau kader HMI juga gitu kan. Dan beberapa dari 13 tadi ya sang tokoh pembentuk foundernya. Nah di HMI ini memang karena kita melatar belakangi dari awalnya itu memang Islam waktu itu ya Mas Rafiq ya, dikisahkan bahwasanya memang mahasiswa Islam itu kurang terakomodasi, baik pun pula secara Islam terkesan malah munculnya perpecahan, banyak muncul rapat-rapat tapi meninggalkan sholat dan sejenisnya waktu itu. Jadi HMI memang lahir untuk ini melengkapi hal-hal demikian, mewadahi. Oleh karenanya pun namanya himpunan. Kalau PMI kan pergerakan, karena memang bergerak dari HMI bergerak kan memang pergerakan. Adanya gerakan. Memang himpunan. Memang kita lahir di awal karena pada masa itu beliau mungkin ya sosok Prof. Rampani melihat perlu adanya suatu himpunan bersama, ruang yang harmonis gitu kan. Alhasil lah muncul HMI. Gitu ya. Mas Rafiq ya. Ini saya masih ingin bertanya terkait HMI ini. Hiburan mahasiswa Islam ya. Islam. Untuk keanggotaan dari HMI itu apakah membolehkan adanya anggota dari luar agama Islam? Ya kalau secara dasar memang namanya juga Islam ya, secara struktural juga Islam ya Mas Rafiq ya. Walaupun secara balik lagi mungkin secara implementasinya kita diskusi bersama ya, kita tidak melarang, kita tidak membatasi bahwasanya ada mungkin umat yang bukan muslim gitu kan, non muslim mau ikut forum bersama HMI pun tidak masalah, mungkin jadi sebagai pemantik di ruang diskusi pun tidak masalah. Namun memang ketika masuk ke dalam struktural itu memang ada menjadi syarat lah ya, bahwasanya memang Islam ini menjadi suatu syarat penuh untuk menjadi pengurus ataupun dalam forum HMI gitu Mas. Berarti kepengurusan HMI entah itu ketua, BPH dan yang lainnya itu wajib Islam. Ketika memang belum Islam ya mualaf lah. Tapi kalau keanggotaan sebagai anggota hanya sebagai anggota tidak menjabat dalam yaitu kepemimpinan itu masih ditoleransi. Kalau anggota HMI itu anggotanya ada yang Kristen atau ya nggak perlu Kristen, agama lain juga fair berarti. Sebenarnya kan di luar HMI pun mereka gitu kan juga mempunyai wadah sendiri. Iya, cuman ketika di HMI pun ya kita tidak masalah ketika memang sebagai kita diskusi bersama. Cuman ketika masuk dalam struktural ya memang itu menjadi kader Islam gitu Mas. Sekarang ada tapi anggota HMI yang nggak Islam tapi ikut dalam organisasi atau kaderisasi HMI itu ada? Kalau sekarang khususnya di Kabupaten Temanggung ya ini belum ada sih ya Mas. Islam belum ada. Berarti ya memang Islam gitu. Atau enggak biasanya kalau yang non-muslim secara struktural masuknya lebih ke organisasi sebelah gitu ya. Nah kalau PMI sepertinya ada ya ini. Mas Ebit ini gimana? Ada nggak keanggotaan dari PMI ini kadernya ada yang Kristen tapi masuk ke dalam organisasi PMI? Kalau dari saya sendiri malah belum tahu kalau ada yang Kristen. Kalau sepengetahuan saya tuh Islam semua kok kayaknya. Oh iya. Itu yang Anda ketahui di ranah Kabupaten Temanggung sampai di Kabupaten Temanggung. Oh iya, Kabupaten. Lebih khususnya di INISNU lah. Di INISNU sendiri itu kayaknya ya semua Islam lah. Apalagi di NU, apalagi di INISNU juga. Seperti itu. Kayaknya Islam semua. Nah, kalau PMI ini kan sangat NU sekali kita lihat. Nah, manut. Terus bagaimana kalau ada kader yang mengikut organisasi selain NU tapi masuk ke PMI itu bagaimana? Kalau saya pernah membaca dulu itu bahwasannya PMI itu inklusif. Jadi dia itu tidak eksklusif. Siapapun boleh masuk. Ketika kita di situ nantinya bertukar pikiran atau berdiskusi itu boleh. Bahwasanya tapi memang kalau masih sama secara struktural juga harus Islam. Tapi kita tidak menutup lah. Kita tidak menutup bahwasanya kalau nggak Islam nggak boleh. Itu tidak ada di PMI. Bahwasanya PMI itu inklusif lah seperti itu. Masih inklusif. Ya, masih terbuka. Agama lain pun tetap masih bisa inklusif masuk ke PMI berarti. Sepertinya seperti itu. Nanti bisa tadi kita MC-nya mancing-mancing. Ya teman-teman, kita tadi mendengar beberapa tujuan dari setiap organisasi eksternal yang ada di sini. Nah tentunya tujuan itu sifatnya masih abstrak. Untuk membuat itu sebagai konkret mencapainya perlu representasi tentunya. Mewujudkan tujuan itu bagaimana caranya? Nah dari HMI dulu nih Mas Anas, untuk mewujudkan insan
yang seperti Anda sebutkan tadi ya, pengabdi, pencipta, dan juga agamis. Ya, itu bagaimana caranya? Iya sih Mas Rofi, ya ternyata sudah banyak juga yang dilakukan ya untuk menopang ataupun menuju ke arah tujuan itu ya. Kita awal kan dalam redaksi awal kan terbinanya insan akademis. Nah, bagaimana HMI lahir untuk mewujudkan insan yang akademis itu tadi? Insan akademis itu seperti apa? Yang intelektual, dasarnya ilmiah. Nah, ada beberapa forum-forum dialektika, forum-forum kajian yang tentunya arahnya untuk meningkatkan kemampuan dalam intelektual ataupun wawasan pengetahuan dari sosok kader itu sendiri ya Mas Rofi. Banyak pula seperti kita ada kajian-kajian ya sederhana sebenarnya hampir sama mungkin di PMI pula. Kita ada 1 minggu sekali ada kita kajian baik itu secara Islam ataupun kajian secara nasional ya keindonesiaan. Untuk lebih jauh lagi kita menuju kader yang pencipta. Nah, bagaimana caranya kader HMI ini bukan hanya sebagai kader yang bersuara saja, mencaci maki sedemikian rupa, tapi tidak ada karya yang ditawarkan, tidak ada gagasan yang ditawarkan. Nah, kita mendidik bagaimana HMI untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan baru. Kalau latihan, kalau secara kader, pengkaderan kita ada 3 ya. Latihan bagaimana 1, 2, dan 3 gitu. Cuman secara di luar itu kan banyak banget boleh dilaksanakan oleh kader itu sendiri, baik itu masing-masing komisariat ataupun cabang, itu kita bebaskan. Ada mungkin sekolah politik, sekolah administrasi. Untuk pencipta pun bagaimana caranya kader ini bisa mewujudkan karya-karya baru secara program kerja. Misalnya kayak gini lah, ada podcast awalnya nggak ada dan sejenisnya ya. Menuju yang selanjutnya yaitu kader yang pengabdi. Bagaimana caranya kita juga mengabdi secara ikhlas tanpa adanya embel-embel gratifikasi atau jabatan dan sejenisnya ya. Gimana caranya kader ini seperti itu. Oleh karenanya pun kita beberapa kegiatan-kegiatan yang nirlaba katakanlah ya, jadi yang tanpa adanya keuntungan non profit gitu banyak banget gitu, kayak bagaimana cara kita mungkin kita berinteraksi dengan masyarakat, HMI resik-resik masjid gitu kan. Ada berarti HMI ada acara semacam itu berarti. Ada resik-resik masjid. 1 minggu sekali ada pengajian. Kita bekerja sama dengan ICMI, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia. Itu kan di Kabupaten Temanggung juga ada, dan ICMI itu kan lahir dari beliau presiden ketiga kita ya, Habibie ya. Nah itu kan beliau juga salah satu kanda juga gitu. Jadi memang ternyata gitu pada masanya. Nah, kita ada 1 minggu sekali pengajian, ada juga kajian-kajian yang lebih ke arah kekinian, itu kita ada juga ngopi sore gitu kan. Itu membahas, pernah ada kita pelatihan kepenulisan, juga pelatihan ke public speaking. Untuk lebih lanjut lagi kita pernah mengadakan seminar public speaking. Kan HMI di Temanggung belum lama Mas Rofiq ya, kita baru berapa? 2 tahun lah secara produktif ya. Sebenarnya 3 tahun 2023. Masih baru sekali berarti cuma 2 tahun. Masih prematur. Cuman ternyata banyak beberapa kita ada pengadaan seminar public speaking. Kita pernah juga Maperca ada masa perkenalan calon anggota. Tapi bukan berarti kalau ikut itu langsung HMI itu enggak ya. Terus sebagai wadah kajian diskusi saja gitu. Lebih jauh lagi jangan sampai lupa bahwasanya syarat menjadi HMI pun bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lebih jauh lagi adalah kita juga bisa memaknai Al-Quran, membaca Al-Quran, karena bernafasan Islam itu tadi. Nah itu pun juga ada kegiatan bagaimana caranya 1 bulan sekali kita khataman ya kan, khatamul Quran ya, kayak mungkin beberapa mahasiswa lah, khususnya mungkin kalau lembaga dakwah kalau di kampus ya. Ada. Nah itu juga lembaga ada dakwah kampus MPK. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah ini perlu adanya pengawalan bersama secara kebijakan-kebijakan ranah Pemkab ataupun ranah nasional yang tidak sesuai, ya kita turunkan, kita audiensi, kita aksi, kita sampaikan surat tuntutan dan sejenisnya. Itu ya Mas Rofiq ya. Tapi kita lebih fokus dulu kepada internalnya, bagaimana caranya kader HMI ya bukan hanya bersuara tapi kosong, tapi ya bersuara dengan makna, bersuara dengan esensi, bukan hanya ngopi-ngopi tapi ngopi dengan penuh substansi. Gitu sih Mas Rofiq. Gambaran acara dari ngopi sore itu tadi gimana itu? Ngopi sore ya itu sebagai branding nama saja. Ngopi sore itu makanya saya agendanya sore di rumah himpunan ya. Sekretariat kami kan namanya rumah himpunan. Itu kita sudah berjalan 3 kali dengan baru aja minggu kemarin, hari Minggu kemarin. Itu pertama kita ada pelatihan kepenulisan. Jadi bagaimana caranya, waktu itu kita mengundang salah satu penulis ataupun jurnalis dari Suara Merdeka. Suara Merdeka, nah, itu kita undang untuk ya bagaimana cara kita bisa, mahasiswa ini janganlah lupa lah bahwasanya sosok pemimpin yang baik itu kan
menulis layaknya jurnalis, bersuara layaknya orator gitu kan. Jadi ya menulis itu tadi jangan sampai lupa lah gitu. Bagaimana cara kita menulis berita, menyampaikan berita-berita yang informatif, definitif dan sejenisnya. Kedua, kita ada pelatihan secara skill ya, soft skillnya itu ya public speaking. Kita ada bekerja sama dengan forum eksternal yang lain. Mungkin nggak saya sebutkan ya, ada beberapa forum dapat manggung lah ya, kita undang untuk kita adanya pelaksanaan di situ gitu dengan penyiar dan sejenisnya gitu sih Mas Rafiq. Baru 3 kali, kalau yang terakhir ini kemarin kita baru saja fokus ke internal ngopi sorenya, kita bedah konstitusi HMI untuk sebagai dasar fondasi kan, sudah mungkin lama daripada lupa ya, kita bedah lagi gitu Mas Rafiq sih. Sangat kompleks, lengkap sekali. Saya lihatnya walaupun cuman baru 2 tahun berarti, baru 2 tahun dan acara belum berapa ya, tapi produktif saya lihat. Ya semoga walaupun ya memang kalau dikatakan umur 2 tahun ya saya pikir lah itu ya cukup prematur tapi produktif. Cuman ya masih banyak lah PMI ini nanti. Sekarang kita ke PMI. Nah, PMI ini bagaimana? Kan kita lihat tadi tujuannya ya panjang, lengkap, kompleks sekali. Nah, untuk mencapai tujuan itu representasinya bagaimana ini Mas? Ya. Sebelum kita ke representasi, kita bedah dulu lah. Jadi tujuan PMI itu kan itu tadi ya. Itu di dalamnya itu mengandung 3 nilai. Yang pertama keislaman, kedua kemahasiswaan, dan ketiga keindonesiaan. Nah, kemudian representasi dari PMI sendiri itu berarti kita kan ingin mewujudkan dari tujuan itu. Salah satunya yang pertama itu pengembangan intelektual kader. Ya, kita setiap hari Sabtu atau apalah, setiap hari Jumat kalau nggak Sabtu kan beda-beda itu mengadakan sebuah forum diskusi atau forum kajian yang membahas tentang isu-isu terkini atau isu-isu aktual lah di era sekarang ini. Kemudian yang kedua itu lebih ke ini penguatan nilai Islam aswaja. Jadi bagaimana seorang kader ini harusnya bisa merepresentasikan nilai-nilai dari aswaja, yaitu ada 4 yang diambil. Yang pertama yaitu tasamuh, yaitu toleransi, kemudian ta'adul adil, dan yang ketiga tawazun, yaitu seimbang, dan tawasud, itu moderat. Nah, itu dengan cara ketika ada kegiatan atau forum-forum itu kita kan sebagai mahasiswa atau sebagai kader itu menjadi panitia yang adil lah, atau kita harus merepresentasikan dari nilai tersebut seperti itu. Kemudian masuk ke nilai yang ketiga dalam tujuan yaitu keindonesiaan. Salah satunya PMI juga aktif dalam kerja-kerja advokasi. Misalnya ketika ada suatu kebijakan lah atau regulasi yang kurang apa dari pemerintah, kita itu langsung mengadakan sebuah forum atau kajian mengkaji tentang tersebut, dan mungkin saja bisa melakukan demo seperti itu. Tapi ya balik lagi lah, kita melihat mahasiswa sekarang seperti itu, PMI sendiri ya harus lebih lebih fokus lah terhadap kader-kader yang belum belum tertarik kepada PMI lah, seperti itu. Kalau dari kegiatan-kegiatan mulai dari formal atau non formal itu juga banyak di PMI. Mulai dari Mapaba, yaitu kan Mapaba itu adalah masa penerimaan anggota baru, seperti itu. Jadi ketika mau masuk ke dalam PMI harus Mapaba dulu. Kaderisasi awal seperti itu. Kemudian yang kedua ada PKD, yaitu pelatihan kaderisasi dasar, dan seterusnya ada PKL, seperti itu. Kalau non formal juga banyak. Contohnya sekolah hukum advokasi, kemudian sekolah ekonomi, sekolah pendidikan kritis, itu banyak seperti itu mungkin. Baik, tadi saya mendengar bahwasannya salah satu ya untuk mencapai tujuan dari PMI itu ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh PMI termasuk mengadvokasi yaitu masyarakat ataupun mengadvokasi isu-isu yang ada di Indonesia ini. Dan juga tadi yang disampaikan Mas Anas itu terkait pelatihan jurnalistik, itu sebenarnya ya sesuai sama dengan kita arah kita ya. Mahasiswa. Nah, beberapa hari ya bulan-bulan kemarin itu kita lihat ada beberapa diskriminasi terhadap beberapa jurnalis sebenarnya. Ya, gitu. Nah, saya ingin tanya ini kepada organisasi eksternal, mereka mengadvokasi, contoh ini ada jurnalis ataupun masyarakat yang lainnya, caranya itu seperti apa? Kalau dari organisasi eksternal, cara mengadvokasi mereka, termasuk tadi ada jurnalis tadi yang terkena diskriminasi berupa penangkapan. Iya, kita lihat ya beberapa ada jurnalis
tetangga kabupaten kita, tetangga Kabupaten Temanggung ya, tetangga kita ada yang ditangkap belum ada surat panggilan. Kalau kita lihat sesuai hukum acara yang adanya surat panggilan dulu oleh polisi selama 2 kali, ketika tidak ada baru adanya surat penangkapan keluar, polisi boleh melakukan penangkapan. Nah, kemarin kalau kita lihat, kita kawal isunya, ada kejadian semacam itu. Kita lihat ini kalau kita anggap tidak sesuai dengan prosedur, secara prosedural, secara hukum acara dan lain sebagainya, ini bagaimana tanggapan kepada organisasi eksternal? Mereka mencoba mengadvokasi entah itu jurnalis atau masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan secara hukum atau konteks lainnya, itu bagaimana? Dari PMI dulu atau HMI? Oh ya, sebarang bebas ini. PMI dulu coba. Ya, kalau dari PMI sendiri memang kita harus mengkaji permasalahan itu tersebut. Jadi maksudnya gini, memang kasus itu benar terjadi atau tidak. Pertama kan seperti itu. Kita harus ya fokus ke masalah itu tadi, menyelesaikan dulu. Maksudnya kajiannya kita harus kaji dulu. Ketika kok memang itu benar-benar terjadi, ya kita salah satunya apakah ini sudah sesuai dengan prosedur. Ketika jurnalis itu ditangkap kan seperti itu. Ketika kok tidak sesuai dengan prosedur, nah itu baru kita bisa masuk dan menyesuaikan dengan prosedur yang ada dalam undang-undang lah, contohnya seperti itu. Ketika kok tidak sesuai dengan prosedur, ya harus dikawal itu. Kalau sesuai dengan prosedur, ya sudah ya nggak apa-apa lah, kan seperti itu. Iya, hampir sama ya Mas Rafiq ya. Cuman kan memang di HMI ini kan di bawah struktural ini kan banyak lembaga sebenarnya juga. Jadi kayak ada lembaga teknologi, lembaga pers HMI juga ada, lembaga LBHMI itu berarti lembaga bagian hukum HMI. LBHMI. Jadi memang kita jangan sampai kita ikut-ikutan FOMO tadi ya, karena ganti sekarang bukan hanya FOMO terkait yang trending ataupun yang viral, tapi kita telaah dulu. Lebih lanjut lagi ya, kita bangun komunikasi dengan pihak terdekat ya, aparat hukum terdekat ya, Polres, Polda, kita bangun komunikasi apakah terkait dengan viral ini, kita mengirimkan lah bahwasanya ini benar atau tidak, ini terjadi di Polres ini benar atau tidak, yang menangkap ini satuan dari ini atau tidak. Ketika memang iya ya, kita coba audiensi lah bahwasanya akan ada klarifikasi tertentu yang mungkin tidak disiarkan di berita. Mungkin beritanya ini di belakang layar berarti. Cuman ternyata sudah memenuhi itu tadi prosedural yang ada. Cuman ketika memang tidak ada ya kita kawal Mas Rafiq. Kayak sampai di pilihan terakhir lah, maksudnya ya kita demo atau apapun ya, dalam arti ya kayak kemarin juga sudah mulai ada beberapa kan RUU gitu. Lumayan seru juga ya. Iya kan. Cuman ya memang ya itulah yang bisa kita lakukan, dan balik lagi kita mahasiswa juga. Jadi kita sebenarnya juga ada kita juga akan mendapatkan perlindungan hukum juga kan. Jadi sebenarnya cuman yang kita tekankan adalah gimana caranya jangan sampai mahasiswa ini takut untuk bersuara, takut untuk membantu yang salah, takut untuk membantu yang dirugikan gitu. Kita berani bersuara dulu. Ketemu polisi wis drojot tuh gimana, kita bina mentalnya ya, kita audiensi, kita ketemu intel biasa gitu. Jangan sampai kita malah diperdaya gitu ya. Kita awalnya seperti itu sih Mas Rafiq sih. Saya lihat ini sangat berarti sekali. Berarti kalau dari HMI itu punya lembaga bantuan sendiri, lembaga bantuan hukum sendiri, LBH. PMI ada apa? Ada di ranah rayon itu ada lembaga advokasi namanya, advokasi. Tapi sama, hampir sama itu advokasi. Kemarin juga kita ketika ada isu kemarin itu juga jurnalis itu yang ditangkap kan, kita juga kolaborasi seperti itu. Nah, kita saling mengkaji lah ketika ada isu-isu terbaru lah seperti itu. Dan tak lupa juga menyebarkan informasinya. Nah, biasanya mungkin ada yang nggak tahu gitu, ada jurnalis yang diintimidasi gitu kan, ya kita sebarkan juga. Ya kita untuk mencerahkan juga lah, untuk memberikan informasi secara inklusif bagi seluruh mahasiswa. Kita Mas Rafiq sih. Oke. Ya, saya lanjut ya. Ini tadi kita sudah bahas terkait ya apa itu organisasi dari setiap HMI, PMI, tujuannya bagaimana, representasinya bagaimana. Nah ini kita lanjut untuk pergerakan dari organisasi eksternal kampus dalam lingkungan ini kampus tersendiri. Tentunya organisasi eksternal ini diharapkan memberikan impact yang positif dan bisa terlihat tentunya. Bisa dilihat itu dalam artian
itu kita bisa lihat jelas ada perkembangan atau eskalasi, entah itu untuk mahasiswa sendiri ataupun dalam ranah kampus sendiri, bagi kampus tersendiri, bukan mahasiswanya, semacam itu. Nah, ini saya ingin tanya, sebenarnya kenapa mahasiswa itu sangat perlu atau butuh sehingga ya mereka dari mahasiswa harus berkecimpung berlabuh dalam ini organisasi yang dari eksternal. Kita tahu bahwasanya kampus itu juga mempunyai organisasi internal. Nah, kenapa kita perlu nambah masuk juga ke dalam organisasi eksternal bagi mahasiswa? Nah, ini kenapa ini? Saya kira kesini cuma mau diajak ngopi, ditanya-tanya berat-berat ya. Kita masih tetap berkomitmen dengan tujuan kita di awal ya, Mas. Jadi kita melihat pun kalau tidak ada HMI, PMII ataupun organisasi eksternal yang lain, tampaknya sebagai kita menuju mahasiswa itu agent of change itu akan lebih susah juga. Sebagai guardian of sosial juga akan lebih susah juga. Nah, kita melihat HMI ataupun PMI ini masih relevan. Dalam arti masih relevan, kita menjanjikan, kita menawarkan adanya pendidikan soft skill, menawarkan adanya pendidikan intelektual, pelatihan dan yang lain kayak tadi ada sekolah vokasi, mungkin ya kan. Ada bagaimana caranya juga kita membangun mental dari sosok mahasiswa ini. Apalagi kayak di wacana akhir-akhir ini ya muncul bahwasanya lebih baik magang daripada organisasi. Cuma kan ada perbedaan juga sebenarnya Mas Rofi secara fokus ke skill gitu. Kalau magang kan lebih kita ke hard skillnya, berarti cara bekerjanya seperti apa, cara membuat surat proposal gitu kan. Padahal di organisasi pun kan ada konten proposal. Tapi kalau di organisasi kan kita lebih ke soft skillnya, bagaimana public speaking, bagaimana cara kita kontrol emosi, bagaimana cara kita bersosial, bertanggung jawab. Nah, di situ kami melihat organisasi masih menjadi ruang dialektika ataupun ruang intelektual untuk pengembangan dari sosok mahasiswa itu sendiri. Dan kenapa haruslah ikut itu tadi? Karena ketika bukan organisasi, mohon maaf, mungkin kita di lingkungan pekerjaan, kita sebenarnya tidak salah nih gitu. Tapi kita dianggap salah oleh pimpinan, ya sudah kita akan diam aja. Kita akan bingung bagaimana cara melawan, kita akan takut dipecat gitu. Tapi ketika kita di organisasi kan kita ternyata ada perlindungan hukumnya, ternyata ada prosedurnya. Ketika kita memang tidak salah, ya udah gimana caranya kita menyuarakan, Pak, ini saya sudah melakukan ini gitu. Ketika Bapak semena-mena, mungkin Bapak saya bisa tuntut 50 juta kita misalnya. Itu bercandanya kan seperti itu. Siapa yang jadi seperti itu? Tapi secara mental itu akan lebih siap. Karena ya balik lagi lah, kita sudah biasa ya bersinggungan. Dinamika dalam bersosial itu akan lebih terasa. Mungkin kalau di magang kan kita masuk ruangan berangkat jam 7, fokus kerjaan. Tapi kalau di organisasi kita bertemu sama Mas Ebit, bertemu sama Mas Rofik, mungkin Mas Ebit lebih soft spoken gitu. Mungkin Mas Rofik lebih agresif gitu. Kan berbeda ya. Jadi kayak seperti ini gitu. Alangkah akan lebih siapnya secara emosional. Karena bukan hanya IQ-nya kan, tapi EQ-nya bagaimana. Dan juga khususnya di HMI juga kita menawarkan adanya spiritualnya juga, menguatkan secara spiritual. Bukan hanya kerja, bukan hanya uang. Berarti kerja ibadah. Iya, jadi bagaimana cara kita memaknai bahwasannya kita bersekolah, kita berkuliah ini sebagai ibadah, kita bekerja juga sebagai ibadah, itu kita dasari dulu kan. Ternyata memang seperti ini harusnya. Dan alhasil akan muncul sosok generasi yang kita sebut kalau di HMI sebagai kader insan cita. Jadi bagaimana caranya itu tadilah sosok generasi yang ya pencipta, pengabdi. Kita ketika menciptakan yang kita kreatif, cuman ketika kita mengabdi juga kita tidak mengintimidasi, tapi ketika kita dicolek ya ayo mau apa gitu ya. Cuman ya itu tadi secara mental, secara soft skillnya itu lebih terasa. Dan juga secara wawasan. Kayak mungkin Mas Ebi juga tahu kuliah ini kan bukan hanya soal pembelajaran di ruang kelas, tapi di luar. Nah, kita bisa ngambil lingkungan lebih luas sebenarnya. Iya, dan organisasi akan lebih banyak. Kita akan lebih banyak, bukan hanya membedah mata kuliah, tapi kita akan membedah era sekarang seperti apa, kemanusiaan, kebijakan, ya kan. Presiden saya sensor itu bercanda aja. Tapi kan gitu, saya nggak ikut tadi ya, kita kan takut untuk bersuara. Kita akan lebih peduli. Kita nggak akan membentuk kader yang apatis. Karena kita dilatih untuk peduli bukan hanya dengan diri kita sendiri. Kita dengan rakyat yang kita tidak kenal. Seperti kemarin misal tragedi Aceh, masih dituntut untuk
donasi, dituntut untuk ya memberikan refleksi kajian seperti itu ya. Jadi yang lebih peduli, soft skillnya akan lebih terasa, secara emosionalnya juga lebih siap, secara mental pun akan lebih baik. Gitu Mas Rafiq sih. Oke. Ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya teman-teman. Kalau di dalam HMI ini pertama soft skill jelas meningkat. Terus kalau kita lihat, kita tahu sebenarnya manusia itu pasti punya common interest, punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, cara menyikapi dari HMI merefleksikan ketika ada perbedaan kepentingan, ada yang crash, itu bisa kita tanggapi secara entah itu halus. Kalau bisa diajak baik-baik, tapi kalau memang ya tidak sesuai prosedural berani melawan. Ya, sangat bagus sekali. Kita lihat ini kalau PMI ini bagaimana? Sebagaimana pentingnya organisasi eksternal untuk mahasiswa, secara kepribadian mahasiswa itu sendiri gitu. Demo. Kalau dari saya sendiri itu memang kalau dibilang sangat perlu itu tidak, tapi perlu lah. Bahwasanya kita memang ketika kuliah kita diajari tentang teori, tentang pelajaran, tapi kita itu jarang mempraktekannya secara langsung. Dari dosen sendiri kita hanya mendapatkan teori, tapi kita jaranglah terjun ke dalam situ. Nah, untungnya di organisasi juga kita itu salah satunya yang kita pasti dapat itu kan salah satunya relasi. Yang kedua relasi itu jaringan. Itu cukup jelas sekali. Kemudian ilmu. Nah, ilmunya mulai dari soft skill, hard skill itu memang ada semua di dalam organisasi seperti itu. Kalau menurut saya kalau yang tidak ikut organisasi ya kalau bisa ikutlah, karena maksudnya kalian kuliah pulang ini menurut saya kayak nggak guna lah. Jadi kamu juga kasih apa ya? Enggak. Maksudnya kurang lah kalau seperti itu. Memang kalau mereka fokus di akademik ya nggak apa-apa seperti itu. Kan memang kalau dalam sebuah kampus atau tipologi mahasiswa itu kan memang beda-beda, ada yang akademis, ada yang aktivis, ada yang hedonis seperti itu, dan mereka memilih jalannya masing-masing seperti itu. Tapi kalau saran saya ya memang ikut organisasi itu perlu seperti itu, salah satunya itu tadi, manfaatnya juga banyak ketika kita di organisasi seperti itu. Benefitnya juga banyak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman mahasiswa, ya ini pandangan mahasiswa lah, seperti mahasiswa lah. Mahasiswa sekarang itu mereka pragmatis sekali, mereka lebih memilih magang dengan hasil yang secara real ada bayarannya, dan juga kerjanya itu konkret jelas, tahu arahnya dibawa kemana gitu. Nah, berbanding terbalik dengan organisasi ya, mereka mulai melontarkan ya itu pertanyaan-pertanyaan arah gerak organisasi, fungsi organisasi, apa yang kita dapatkan organisasi, itu bagaimana tanggapan teman-teman dari organisasi eksternal? Tentu kalau saya pribadi ya Mas ya, ketika muncullah wacana lebih baik magang ini, pertama harusnya menjadi refleksi dulu ya bagi kita, bagi kami segenap aktivis atau organisasi, bahwasanya wacana itu muncul kan karena munculnya dinamika ataupun keberlangsungan ekosistem organisasi yang tidak sehat. Rapat sampai larut malam tapi tidak ada kejelasan, keputusan yang jelas, paling cuman ya adu skill dalam speaking adu bicara. Ada di organisasi eksternal semacam itu ada. Jadi PR kita itu muncul kan demikian, muncul rapat sampai malam, munculnya ikut anak organisasi tapi nggak lulus kuliah, maaf ya. Ini kan menjadi memperburuk juga citra organisasi di mata orang-orang yang memang dari awal tidak berorganisasi. Nah, alasannya muncul mereka yang tidak berorganisasi, mereka lebih mapan dengan magang kok. Saya lebih bisa sejahtera dengan magang. Terjamin, aman. Nah, itu menjadi PR dulu lah, menjadi refleksi, evaluasi dan sebagai bahan untuk upgrading dari seorang organisasi atau sebuah organisasi. Lebih jauh lagi saya melihat organisasi tetap masih relevan kok, dalam arti itu tadi ya, bahwasanya karena kalau magang kan kita akan lebih fokus ke pragmatis itu tadi, bahwasanya ketika kita langsung mendapat kegagalan juga langsung mungkin menyerah itu tadi ya, mentalnya kurang siap. Tapi ketika di organisasi akan lebih siap, walaupun kita tidak menyalahkan ya, mereka yang memang mau magang ya it's okay, nggak ada masalah, silahkan gitu. Cuman dalam arti ya, yang magang tidak perlu menjelekkan organisasi, yang organisasi pun tidak perlu menjelekkan yang magang. Kita bareng-bareng membangun, membranding sebaik mungkin. Jadi sebenarnya memang hak dari kepribadian mahasiswa masing-masing sebenarnya ya. Mau memilih kita berkembang lewat magang atau kita berkembang lewat organisasi. Nah, saya ingin tanya juga ini terkait ini, mungkin bisa dijawab dari PMI. Kita tahu bahwasannya organisasi datang ini nggak dengan tangan kosong untuk masuk ke dalam kampus. Ada banyak yang ditawarkan, entah itu dari segi jaringan dan ideologi juga salah satunya. Nah, saya ingin tahu ideologi yang dibawakan oleh PMI ini seperti apa?
ideologi yang dibawakan oleh PMI yaitu aswaja, ahlussunnah wal jamaah seperti itu. NU sekali. NU sekali. Kan memang harus aswaja sebenarnya. Lahir dari rahim NU ini PMI. Bahwasanya ya kita mengambil nilai pentingnya itu tadi. Ada juga prinsip dasarnya yaitu ada tauhid, ada hablum minallah, hablum minannas. Lah itu kan ya kita tahu sendiri lah, hablum minallah hubungan kita dengan Tuhan. Ya secara spiritual lah ibadah. Kita juga menekankan pada hal seperti itu. Kemudian hablum minannas yaitu hubungan kita kepada manusia lah. Jadi kita juga harus peka melihat contohnya ketika ada rakyat tertindas, mulai tertindas dari kebijakan atau tertindas dari ekonomi, kita harus membela seperti itu. Kita harus peka terhadap hal-hal seperti itu. Kemudian ini kan juga lagi rame, contohnya kemarin ada bencana alam itu kan. Berarti kan mereka tidak menjaga hablum minal alam seperti itu. Mereka menganggap bahwasannya alam ini sudah memberikan, tapi mereka tidak tahu berterima kasih seperti itu. Akhirnya memberikan peringatan. Akhirnya memberikan peringatan dengan banjir bandang itu ya. Ya, padahal memang itu sudah ditekankan. Apalagi saya sebagai kader juga harus menekankan bahwasannya itu memang perlu, kita harus menjaga alam. Setidaknya jika kita tidak bisa merawat, kita itu tidak jangan merusak lah seperti itu. Kalau dari HMI gimana Mas? Ini ideologi dari HMI yang dibawakan seperti apa? Dan ini saya punya tambahan ini. Saya tahu bahwasanya ideologi yang diberikan itu pasti sifatnya agak dogmatis pastinya ya. Karena ya itu untuk diberikan kepada kader-kader untuk biar tertanam dalam hati mereka. Nah, itu bagaimana kalau HMI ideologinya seperti apa? Terus cara mereka menyampaikan kepada kader agar itu nilai itu tertanam kepada kader-kader mereka itu bagaimana? Mas Robert, memang saya dasari dulu ya. Saya memang dari awal kita mendidik untuk kader itu inklusif ya. Oleh karenanya awalnya juga Islam, secara ideologi pun kita sebagai keislaman keindonesiaan. Jadi memang tidak ada embel-embel aswaja di seterusnya. Walaupun saya juga NU ya. Cuman aswaja juga tidak dicantumkan, namun Islam di situ. Islam kalau dalam mas kami itu ada turut Quran dan hadis gitu kan. Ada di himne HMI itu, mas HMI. Nah, memang keislaman dan keindonesiaan ini menjadi dasar dari HMI itu sendiri, Mas Rafiq. Bahwasanya ya gimana caranya kita sesama Islam ya kita tidak saling mencela satu sama lain. You NU, you Muhammadiyah, you apa gitu. Ya udah kita bersatu, kita berhimpun bareng-bareng, kita bersama, kita berdiskusi, berdialektika bersama. Kita tidak ada doktrin yang ya HMI ini harus eksklusif, bahwasanya harus ini gitu. Kalau kecuali Islam itu sendiri ya, di luar Islam ya gitu kita Islam gitu. Cuman di luar itu tadi ya kita mendidik bahwasanya kader ini bagaimana caranya kita inklusif, kita menerima dan tidak lupa juga produktif ya dengan usul ya ketika keindonesiaan ya tidak lupa oleh dengan Pancasilanya, undang-undangnya, ketika dengan keislaman ya Al-Qur'an hadisnya gitu. Di situ sih Mas Rafiq ya, memang cukup general. Karena memang lahirnya HMI pun dari itu tadi, dari kegeneralan sebenarnya kan, mengenai mahasiswa Islam. Nah, Islam ini kan tidak pandang bulu mereka yang memang sudah Islam secara organisasi NU atau Islam secara organisasi Muhammadiyah dan sejenisnya. Nah, kita seperti itu ya Mas Rafiq ya, keislaman dan keindonesiaan. Tidak lupa pun ada beberapa dasar-dasar yang kita sampaikan lewat nilai dasar perjuangan. Kalau di HMI ini kan ada NDP juga. Ini kalau PMI kita beda. P-nya beda tapi. P-nya beda. P-nya pergerakan kalau kami kan nilai dasar perjuangan. Ya itu juga disampaikan. Maksudnya ya bagaimana kader HMI ini ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama juga peduli dengan alam, peduli dengan kemanusiaan gitu. Jadi itu sih Mas Rafiq sebagai dasar kita, sebagai ideologi yang HMI bawa ya. Tidak cukup, tidak terlalu tidak eksklusif sekali sih, memang terlalu inklusif mungkin seperti itu Mas Rafiq sih. Bagus sekali ya teman-teman, baru saja kita dengar, kita lihat, kita tahu bagaimana organisasi eksternal ini bergerak, berdampak juga tentunya dalam lingkungan kampus. Kita dapat belajar mereka punya cara gerak mereka masing-masing, punya cara pandang mereka masing-masing, entah itu mulai dari nilai-nilai, entah itu dari ideologi, cara mereka bergerak, tujuannya kita lihat ya sangat kompleks sekali, representasinya juga ada, bisa diterangkan jelas. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar ini closing statement dari teman-teman ini organisasi eksternal yang ingin disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa sekarang ini, pemirsa di luar sana ini. Bisa mulai dari Mas Ebi dulu, gimana? Ya baik, jadi
pesan untuk mahasiswa ini ya. Pesan untuk mahasiswa bahwasanya jangan takut berorganisasi. Karena di organisasi itu bukan hanya soal jabatan, bukan hanya soal kepatutan atau apa, tapi bagaimana organisasi itu menjadi ruang pengembangan diri dari diri kalian sendiri, seperti itu. Mungkin dari soft skill, hard skill, atau mau ilmu apa itu bisa kalian cari di dalam organisasi. Seperti itu. Ya, dari Mas Anas bagaimana? Dari Mas Anas. Jangan takut untuk berorganisasi. Ya. Jangan takut untuk berorganisasi. Saya lanjutkan aja sih. Setelah jangan takut untuk berorganisasi, jangan jadikan organisasi sebagai tempat untuk memfasilitasi diri, untuk membranding diri, tapi melupakan tanggung jawab secara organisasi. Betul. Karena banyak banget orang masuk organisasi ini untuk memunculkan satu namanya aja, tapi tidak dengan organisasinya. Ya, saya tekankan organisasi tetap bersama-sama, dan ketika sudah masuk organisasi, binalah organisasi ini menjadi organisasi yang sehat, organisasi yang produktif, dan juga organisasi yang progresif tentunya. Lebih jauh daripada itu, ketika jadi mahasiswa, jangan sampai lah mahasiswa ini takut untuk bersuara, takut untuk bersuara, samar ditangkap intel atau apapun. Kita benahi bareng-bareng, kita suarakan selagi itu kebenaran, ya toh suarakan aja. Setelah jangan takut bersuara, ya jangan takut untuk berkarya, karena mahasiswa itu yang dinilai selain suara-suara aja juga karya-karyanya. Mahasiswa, setelah kamu jadi mahasiswa, sudah berapa tulisan yang kamu buat, sudah berapa berita yang kamu buat, sudah berapa kegiatan yang kamu laksanakan untuk kemaslahatan bersama. Nah, disitulah PR untuk sebagai mahasiswa ya. Dan terakhir, karena kami dari Islam ya jangan melupakan Tuhan Yang Maha Esa. jangan melupakan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya juga kita tetap saling memanusiakan manusia. Terakhir, anggaplah, jangan lupa kalau kita ini manusia, Mas Rafiq. Kita ini bukan malaikat yang benar terus dan bukan setan yang salah terus. Ketika kita menganggap manusia, berarti akan ada kesalahan yang kita perbuat. Makanya jangan semena-mena dengan alam, dengan manusia, karena pasti akan ada kesalahan. Cuman jangan pula juga kita terlalu takut untuk berbuat karena takut salah gitu. Jadi ya kita sadari bahwasanya kita manusia, yang mana kita harus tetap evaluasi, refleksi, tapi juga tetap upgrade diri. Gitu Mas Rafiq ya. Bentar, satu lagi. Kata-kata terakhir ini ya. Kata dari saya itu, tetaplah membumi di era gembraan sedang melangit. Hidup mahasiswa. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Kita dengar closing statement dari teman-teman organisasi eksternal. Saya tambahi sedikit, saya mengambil kesimpulan dari dua tokoh ini untuk teman-teman mahasiswa yang baru yang ingin masuk ke organisasi. Tentunya kalian pasti sudah melakukan pertimbangan organisasi yang kalian ingin masukkan seperti apa, kalian ingin masuk organisasi yang mana, dengan segala bentuk ya, benefit, pandangan, dan apapun yang organisasi itu paparkan, mereka bawakan. Ketika kalian ingin memilih, kalian harus kuatkan tekad, kalian perlu kuatkan hati untuk berani melangkah, karena saya yakin kedepannya dalam lingkungan organisasi tersebut jalannya tidak mudah, pasti terjal, banyak lika-liku, tapi dinamika. Itu justru positif untuk mensurvive kalian menjadi lebih baik. Ingat, fortis fortuna adiuva, keberuntungan hanya datang kepada orang yang pemberani. Terima kasih.